setelah mungkin kemarin pihak Sarwenda menyurati perihal pertemuan, apa sampai hari ini udah ada progres baiknya, Bang? Eh, Progresnya belum ada kan seperti yang kami sampaikan itu bahwa karena surat itu sendiri walaupun ada ajakan join meeting kan tapi kan tidak pernah ditentukan waktu, tempat dan tanggalnya ya. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa memberikan respon apapun kecuali kami membalas surat itu menyambut baik ajakan join meeting itu tapi mengenai masalah waktu jika di bulan Juni ini kan tidak ada belum ada waktu ya karena kesibukan masing-masing saya aja masih safari sidang di luar kota ini kan keliling-keliling dan Ruben juga tanggal 22 akan umroh. Jadi kalaupun misalnya memang memungkinkan ada pertemuan itu, kami mengatakan bahwa itu akan dilakukan di bulan Juli. Tapi kami kembalikan lagi ke pihaknya Sarwenda. Nah, hanya saja yang kami khawatirkan adalah jangan sampai surat joint meeting ini hanya sebagai salah satu alasan untuk menunda Ruben bisa berkumpul dengan anaknya. Karena kan semuanya kan sudah diatur di Akta 39. Segala konsekuensi dari putusan perceraian antara Ruben dengan S. Betul ya? Nah, jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana Ruben bisa segera berkumpul bersama-sama dengan anaknya. Yang lainnya kalau memang mau dibicarakan ya itu tentang masalah evaluasi ya paling ya masalah penundaan pemberian nafkah, besaran nafkah yang wajar kepada anaknya supaya tidak ada markup seperti yang diduga oleh banyak pihak dan juga tentunya adalah mengenai masalah gonogini yang harus dituntaskan segera. Jadi progresnya masih seperti itu, masih menunggu dan menunggu. Nyatanya mungkin juga Bang dengan bersamaan surat itu Ruben sendiri belum bisa bertemu anak ya Bang? Belum, karena Ruben nggak perlu surat kok. Yang dia perlu anak-anaknya, yang ditunggu anak-anaknya, yang datang surat. Nah ini kan sebenarnya juga ya tidak seperti yang diharapkan. Padahal seperti yang saya katakan yang paling simpel itu adalah menyerahkan anak-anak kepada ayah kandungnya untuk bisa berkumpul bersama-sama. Ini kan suatu perbuatan yang simpel, tidak memerlukan apapun. Toh ketika diberikan, dia bukan diberikan kepada orang asing, tapi diberikan kepada ayahnya. Yang anak-anak juga punya memori yang pasti sangat indah dengan ayahnya pada waktu ketika mereka masih berkumpul. Dan bagaimana ayahnya sangat mencintai anak-anaknya. Kecuali sekarang ada perubahan pemikiran, ya ada persepsi yang berbeda antara anak-anak terhadap ayahnya. Nah ini yang juga menjadi pertanyaan. Ya kenapa kok bisa terjadi perubahan persepsi kalau memang mungkin ada anak-anak kepada ayahnya. Berarti benarlah dugaan bahwa anak-anak tidak berada dalam lingkungan yang aman. Bang, tadi mungkin untuk waktu dan tempat dari pihak Sarwenda belum menentukan kan ya Bang? Mungkin Abang menanyakan alasannya Bang? Oh enggak, kita enggak menanyakan alasannya. Ya, kita hanya menyatakan bahwa menyambut baik ajakan joint meetingnya itu, cuma kami juga masih belum bisa memberikan waktu dalam waktu dekat ini karena kesibukan-kesibukan yang ada. Eh, dan kalau memang misalnya mau bertemu itu harus di bulan Juli. Nah, sebenarnya kalau tadi misalnya joint meeting itu ditentukan waktu dan tanggalnya, mungkin kita bisa atur schedule ya. Kita bisa atur schedule untuk memprioritaskan pertemuan itu. Tapi karena nggak pernah disampaikan waktu, tanggal dan tempatnya, kami kan nggak juga bisa mempertimbangkan untuk mengajak join itu karena kami anggap ya mereka menyerahkan kondisinya itu ada pada kita kan gitu. Nah, bagaimana ajakan dari mereka tapi kondisinya diberikan kepada kita? Itu yang mungkin menjadi pertanyaan dan seperti yang kami sampaikan apa yang mau di join meeting kan gitu loh. Kalau mengenai masalah hak berkumpul sama anak, saya kira itu sesuatu hal yang nggak bisa tawar-tawar ya. Tapi kalau mengenai masalah uang nafkah anak yang tertunda, mungkin ini masih bisa kita pertimbangkan karena memang itu adalah sesuatu yang kewajiban bagi Ruben dan yang selama ini juga dia penuhi bahkan melebihi apa yang seharusnya. Bang, jika pembahasan itu bukan soal anak maupun nafkah, melainkan menginginkan untuk nama baiknya kembali gitu, Bang. Kan Oh karena kan tidak ada kaitan gini. Nama baik itu kan nggak ditentukan oleh Ruben. Gitu. Nama baik seseorang itu tidak ditentukan oleh orang yang lain. Nama baik kita itu ditentukan oleh perilaku kita sendiri. Betul tidak? Ya. betul. Ya, jadi artinya itu nama baik kita itu pasti ditentukan oleh perilaku kita, ditentukan oleh tingkah laku kita, bukan karena ditentukan oleh orang lain. Jadi kalau misalnya kemudian kita menginginkan nama baik itu dari orang lain, ini sangat keliru. Karena
sebaik apapun orang memuji-muji kita, tapi kalau perilaku kita tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang itu, masyarakat juga akan bisa menilai kok. Jadi kalau misalnya pertemuan itu hanya untuk memulihkan nama baik, ya bukan di tangan Ruben pemulihan nama baik itu. Pemulihan nama baik itu tergantung pada dirinya, bagaimana cara dia untuk mengembalikan reputasinya dia yang sudah tidak baik lagi di mata masyarakat akibat perilakunya. Saya kira seperti itu. Padahal juga kan Ruben sendiri untuk waktu sebelum umroh ini lumayan cukup ada ya Bang ya, sebelum umroh ini ya mungkin bisa dipertemukan juga ya, ada waktu Ya baik. dalam surat kami itu dalam surat jawaban kami itu kami juga cantumkan bahwa kita akan sangat menyambut baik ya kalau misalnya kemudian anak-anak diberikan untuk berkumpul bersama-sama dengan Ruben. Kan ini tinggal anaknya telepon Ruben atau ada orang yang menghubungi Ruben, artinya menanyakan anak-anak mau nginep di rumah. Selesai persoalannya. Sesederhana itu. Nyatanya sampai hari ini kan belum juga ketemu Belum anak. ada. Bahkan Belum ada, iya. menyebut bahwa mudah sekali untuk seorang Ruben Onsu sebenarnya menggugat hak asuh Bang, karena banyak Iya. kelalaian yang tidak dijalankan lah, maksudnya perjanjian. Sekarang kan lagi proses. Sekarang kan lagi proses itu. Proses dipersiapkan atau seperti apa Bang? Sekarang kita sudah siapkan gugatannya lagi dalam proses final draft ya. Jadi kalau sudah finalisasi kita akan kasih ke Ruben untuk dia baca. Kalau memang nggak ada perubahan lagi, kita tinggal daftarkan aja gugatan tersebut. Berarti dalam waktu dekat akan masuk gugatan ke pengadilan? Bisa jadi dalam waktu dekat. Ya karena banyak yang menilai bahwa akan mudah Ya. nih Bang di jalannya Ruben Ya. gitu. Iya, dalam waktu dekat kalau nggak ada halangan sudah masuk gugatan kita. Dan Ruben juga udah mengiyakan langkah itu Bang. Kan karena kemarin Kalau misalnya Ruben tidak mengiyakan langkah tersebut, kami tidak akan masuk ke dalam pembuatan gugatan dan sampai kepada proses final drafting ya. Kan buat apa kita membuat gugatan kalau kita belum mendapat arahan atau persetujuan dari klien kita? Bang berarti untuk mantap meminta hak asuh berarti kan Ruben juga akan siap lagi waktunya lebih banyak bersama anak gitu. Udah ada kesiapan itu di Ruben sendiri? Oh, selalu siap kan? Selalu siap. Kalau nggak siap kan kita nggak perlu tanya-tanya bisa jemput anak apa tidak, bisa nganter anak apa tidak. Ruben nggak perlu tanya-tanya seperti itu. Ruben nggak perlu tanya kenapa kok nggak dititipin ke saya ketika kamu keluar kota. Ya harusnya Ruben juga diuntungkan ketika anak-anak tidak dititipkan ke dia, karena artinya kan tidak mengganggu waktunya. Tapi faktanya kan tidak. Ruben selalu berjuang untuk bisa berkumpul dengan anaknya. Berarti tentu Ruben sudah tahu konsekuensinya adalah dia harus punya waktu untuk bersama-sama dengan anaknya. Ketika hak asuh ini juga nantinya akan ditarik oleh Ruben, berarti kan ada naskah juga yang akhirnya transparan ya Bang? Ya, sebenarnya dari awal juga kita mau transparan. Makanya kan Ruben berulang-ulang minta perincian, tapi kan nggak pernah diberikan. Gitu. Perinciannya masih seperti apa yang kita lihat itu, untuk perincian secara kasarnya untuk biaya seluruh rumah tangga itu, yang harusnya kan nggak pantas ya. Sudah mantan kan harusnya Ruben nggak ada kewajiban untuk menghidupi rumah tangga itu, kecuali menghidupi anaknya kan begitu ya. Ini kan masih dibayarin semua, kartu kredit masih dibayarin, asuransi masih dibayarin kan begitu ya. Pembantu-pembantu yang bekerja untuk rumah itu juga masih dibayari oleh Ruben kan begitu. Harusnya kalau memang misalnya mau dibayari tentu pekerja-pekerja yang menghandle anaknya, tapi tidak untuk mengurus rumah kan, saya kira seperti itu ya. Tapi kan semua masih ditanggung oleh Ruben, dan Ruben baik-baik aja lah, artinya dia nggak ada masalah. Tapi kan tetap itu tidak membuat terbuka niat dan pikiran S untuk mengikuti apa yang sudah diatur dalam Akta 39, menyerahkan anak-anak berkumpul bersama Ruben 2 sampai 3 hari dalam seminggu.